ekspektasi. Karena ekspektasi yang terlalu tinggi akan membuat saya Khairul. Saya Khairunisa, saya Nurul Ain, Dan saya Hairani Najah. kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang Sejarah perkembangan hadis prakodifikasi. bukan sejarah kekasih hati. buah durian, buah kedondong. Cakep. Wahai kaum rebahan, Perhatiin presentasi kami dong. Oh my god! Wow! Sejarah perkembangan hadis Nabi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa periode. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi membaginya menjadi 7. Yang pertama itu hadis pada masa Nabi, yang kedua hadis pada masa sahabat besar atau Al-Khulafa Al-Rusyidin, yang ketiga hadis pada masa sahabat kecil dan tabi'in, yang periode yang ketiga awal itu adalah masa prakodifikasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan hadis pada masa prakodifikasi, tepatnya pada masa Nabi. Sebelum saya menjelaskan tentang sejarahnya, saya akan menjelaskan kepada teman-teman terlebih dahulu apa itu kodifikasi hadis. Nah, jadi pengertian kodifikasi hadis adalah proses pengumpulan, penyusunan, dan sistematisasi hadis-hadis Nabi menjadi sebuah sistem yang rapi dan terstruktur. Nah, jadi secara simpelnya kodifikasi hadis ini adalah pembukuan hadis-hadis Nabi gitu. Nah, tujuannya untuk mempermudah akses dan pemahaman dan pelestarian hadis-hadis Nabi gitu. Nah, jadi itulah pengertian kodifikasi hadis. Nah, di sini kan membahas prakodifikasi hadis. Pra itu artinya sebelum. Nah, jadi sebelum hadis itu dibukukan. Nah, jadi kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu cara penyampaian hadis secara lisan. Pada masa Nabi ada beberapa metode yang Nabi lakukan untuk menyampaikan hadis. Nah, itu juga disesuaikan dengan keadaan sahabat pada masa itu. Nah, jadi yang pertama, Nabi menyampaikan hadis secara lisan itu melalui majlis al-ilm, yaitu pusat atau tempat pengajian gitu yang diadakan oleh Nabi sendiri. Nah, jadi Nabi mengadakan sebuah majlis al-ilm atau majlis taklim atau sebuah pengajian itu untuk membina para jamaah gitu. Nah, jadi dengan diadakannya pengajian ini, para sahabat mendapatkan peluang yang besar untuk mengumpulkan fatwa-fatwa Nabi, mengumpulkan hadis-hadis Nabi, dan mengumpulkan ajaran-ajaran agama Islam dari Nabi. Para sahabat itu sangat antusias untuk selalu datang ke pengajian ini supaya tidak ketinggalan informasi gitu. Nah, bahkan ada beberapa sahabat yang dengan sengaja membagi tugas dengan sahabat lainnya gitu agar tidak ketinggalan informasi. Seperti halnya Umar bin Khattab dengan tetangganya gitu. Nah, jadi jika di suatu pengajian atau majelis taklim, Umar bin Khattab ini punya kesibukan sehingga beliau berhalangan untuk menghadiri pengajian tersebut gitu. Tentu saja jika beliau tidak datang, tentu beliau tidak akan mendapatkan informasi gitu. Nah, maka dari itu ia bekerja sama atau membagi tugas dengan tetangganya ini. Jadi tetangganya inilah yang menghadiri pengajiannya. Nah, sehingga Umar mendapatkan informasi dari tetangganya ini gitu. Begitu juga sebaliknya, jika tetangganya Umar sedang ada kesibukan sehingga berhalangan hadir, maka ia akan mendapatkan informasi atau Umar bin Khattab akan memberikan informasi kepada tetangganya ini. Nah, disinilah
terjadinya periwayatan hadis oleh sahabat dari sahabat lainnya. Metode yang kedua, Rasulullah menyampaikan langsung kepada sahabat tertentu gitu. Nah, ini dalam banyak kesempatan Rasulullah juga menyampaikan hadisnya melalui sahabat tertentu yang kemudian oleh sahabat tersebut disampaikannya kepada orang lain. Nah, hal ini disebabkan karena saat Rasulullah menyampaikan hadis itu mungkin hanya beberapa sahabat, memang hanya beberapa sahabat yang datang, entah itu disengaja oleh Rasulullah atau memang saat itu hanya beberapa sahabat yang datang, sehingga ya hanya sahabat tertentu saja yang mendapatkan informasi ini gitu atau hadis ini gitu. Yang ketiga, Rasulullah menyampaikan melalui istri-istrinya. Nah, ini tuh dikarenakan atau khusus untuk hal-hal sensitif seperti masalah tentang keluarga atau hal-hal kebutuhan biologis. Terus yang keempat, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka seperti ketika Fuku Makkah dan Haji Wada. Ya, intinya pidato di umum gitu. Yang kelima, melalui perbuatan langsung yang disaksikan oleh para sahabatnya, yaitu dengan jalan musyahadah seperti yang berkaitan dengan praktik-praktik ibadah dan muamalah peristiwa yang terjadi dengan Rasulullah, lalu Rasulullah menyebutkan hukumnya, lalu berita ini disebarluaskan ke umat Islam begitu. Nah, jadi itulah cara-cara Rasulullah menyampaikan hadis secara lisan. Oke, kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu larangan menulis selain Al-Quran. Nah, jadi pada Rasulullah SAW dahulu, para sahabat itu tidak semuanya bisa menulis, hanya beberapa saja. Para sahabat menjaga hadis atau menghafalkan hadis itu, mengamalkannya dengan mengandalkan ingatan mereka gitu. Jadi kan para sahabat itu dianugerahkan dengan ingatan yang sangat luar biasa, yang mudah menghafal dan lama diingatan. Dengan cara itulah para sahabat menjaga hadis untuk terus mereka amalkan gitu, dan mereka ajarkan juga. Nah, jadi untuk menjaga kemurnian kedua sumber ajaran Islam, yakni Al-Quran dan hadis, Rasulullah membuat kebijakan bahwa beliau tidak pernah menyuruh para sahabat untuk menulis atau membukukan hadis. Nah, gitu. Karena kan pada masa itu Al-Quran juga dalam proses penurunan gitu. Nah, jadi kalau hadis juga ditulis, Al-Quran juga ditulis, takutnya tercampur sehingga ya tidak terjaga kemurnian antara Al-Quran dan hadis begitu. Nah, bahkan pada satu kesempatan Nabi melarang menulis hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi bersabda yang artinya, "Janganlah kalian tulis dariku selain Al-Quran, dan barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, maka hapuslah. Riwayatkan hadis dariku tidak apa-apa. Barang siapa berdusta atas namaku," menambahkan Hamam, "dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempatnya di neraka." Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri di dalam Sahih Muslim jilid 8 halaman 229, hadis nomor 7702. Nah, jadi adanya hadis ini disebabkan kekhawatiran bercampurnya kemurnian hadis dengan Al-Quran begitu. Maka dilaranglah menulis hadis ini. Dan dalam kesempatan lain, sebagaimana diriwayatkan Abdullah bin Umar. Nah, jadi Abdullah bin Umar ini beliau sering apapun yang didengarnya dari Rasulullah, beliau selalu menulisnya agar beliau bisa menjaga dan menghafalkannya gitu. Nah, jadi
ditegurlah oleh orang Quraisy, "Wahai Abdullah bin Umar, kenapa engkau tulis sementara Rasulullah sudah melarang?" gitu, dari hadis yang di atas tadi. Nah, maka menahan dirilah Abdullah bin Umar ini untuk menulis hadis. Nah, berhenti beliau menulis hadis. Lalu Abdullah bin Umar ini menemui Rasulullah, lalu ia menceritakannya bahwa ia dilarang oleh orang Quraisy gitu untuk menulis hadis ini. Dan Rasulullah pun bersabda yang artinya, "Tulislah, maka demi zat yang aku berada dalam kekuasaannya, tidaklah keluar dariku selain kebenaran." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Darimi, dan Hakim dari Abdullah bin Amr bin As, disahihkan oleh Al-Albani. Nah, jadi berdasarkan dari hadis ini bahwa Nabi mengizinkan sahabat-sahabat tertentu untuk menulis hadis, tetapi secara umum Nabi melarang umat Islam untuk menulisnya. Tetapi seandainya pun Rasulullah tidak melarang untuk menulis hadis, pada masa itu tuh nggak mungkin juga bisa ditulis hadis ini gitu, karena menurut Muhammad Syuhudi Ismail ada 4 faktor kenapa hadis itu tidak bisa ditulis pada masa itu. Yang pertama itu hadis tidak selalu disampaikan di hadapan sahabat yang pandai menulis. Nah, kan hanya beberapa sahabat saja nih yang bisa menulis gitu. Ketika Nabi menyampaikan sebuah hadis, ternyata di situ tidak ada sahabat yang bisa menulis gitu. Nah, jadi tidak juga bisa ditulis hadis ini. Yang kedua, perhatian Nabi dan para sahabat lebih tercurah pada Al-Quran. Yang ketiga, sekretaris Nabi hanya ditugaskan untuk menulis Al-Quran dan surat-surat Nabi. Jadi Rasulullah itu punya beberapa sekretaris gitu. Nah, jadi tugas sekretarisnya ini hanya untuk menulis wahyu-wahyu yang turun atau Al-Quran dan surat-surat Rasulullah yang ingin beliau kirim kemana, ke siapa gitu. Tidak ditugaskan untuk menulis hadis, hanya ditugaskan untuk menulis Al-Quran dan surat-surat Nabi saja. Dan yang keempat, sangat sulit seluruh pernyataan, perbuatan, takrir, dan hal ihwal orang yang masih hidup dapat langsung dicatat oleh orang lain, apalagi dengan peralatan yang sangat sederhana di kala itu. Nah, jadi itulah mengapa dilarang menulis hadis atau larangan menulis selain Al-Quran. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu sahabat sebagai perawi utama. Nah, mengapa sahabat disebut sebagai perawi utama? Itu ada 4 faktor. Yang pertama itu menerima langsung dari Nabi. Yang kedua, mereka hidup bersama Nabi dan menyaksikan langsung peristiwa-peristiwa penting. Yang kedua, para sahabat ini penghafal hadis. Sahabat memiliki kemampuan menghafal yang luar biasa dari orang-orang biasanya. Dan yang keempat, sahabat Nabi dikenal memiliki kejujuran dan integritas yang tinggi. Nah, jadi inilah faktor-faktor mengapa para sahabat disebut periwayat utama gitu, karena memiliki hafalan yang luar biasa, ingatan yang luar biasa, dan dikenal dengan kejujuran dan integritas yang tinggi, sehingga hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat itu sudah dipastikan sahih gitu, insyaallah. Nah, itulah mengapa para sahabat disebut sebagai periwayat utama. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Nurul Ain. Pada slide kedua, kita masuk pada pembahasan masa Khulafaur Rasyidin, yaitu periode setelah wafatnya Rasulullah SAW hingga masa kepemimpinan 4 khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali radhiyallahu anhu. Pada masa ini terjadi penyebaran hadis seiring ekspansi wilayah Islam. Ketika hadis menyebar ke berbagai daerah seperti Irak, Mesir, dan juga Syam, para sahabat juga menyebarkan hadis ke wilayah-wilayah baru yang lain.
Namun, para sahabat sangat berhati-hati dalam menyebarkan hadis. Mereka takut terjadi penambahan atau kesalahan yang tidak diucapkan oleh Nabi. Maka dari itu sebelum menyebarkan hadis, para sahabat memastikan sanadnya terlebih dahulu. Kemudian, setelah hadis menyebar luas, para sahabat mulai melakukan pencatatan hadis agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian. Inilah awal mula kesadaran dalam penulisan dan mendokumentasikan hadis secara resmi. Baik, saya akan melanjutkan slide yang ketiga. Pembahasan tentang perkembangan hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Yang pertama, metode penyampaian hadis. Hadis disampaikan melalui hafalan, yang dimana para ulama menghafal langsung dari guru-guru mereka. Hadis juga disampaikan melalui majelis ilmu, tempat para ulama berkumpul untuk belajar dan mengajarkan ilmu hadis. Yang kedua, penyebaran ilmu hadis. Hadis tersebar ke berbagai wilayah Islam seperti Madinah, Kufah, Mesir, Syam, dan lain-lain. Yang ketiga, perbedaan periwayatan hadis. Walaupun periwayatan dilakukan secara hati-hati, terkadang muncul perbedaan riwayat karena perbedaan seperti pemahaman atau penafsiran ulama, cara periwayatan, atau bahkan latar belakang perawi yang berbeda. Adapun faktor belum dikodifikasi itu ada 3. Yang pertama, fokus utama pada penghafalan Al-Quran seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena pada masa itu Al-Quran masih dalam proses penurunan karena takut tercampur kemurniannya. Yang kedua, larangan penulisan hadis di awal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga. Dan yang ketiga, kekhawatiran bercampur dengan Al-Quran gitu, karena takutnya bercampur kemurnian dua sumber ajaran Islam yakni Al-Quran dan hadis, sehingga ya belum dikodifikasi pada masa itu. Nah, itulah faktor belum dikodifikasi. Baiklah, pada slide ini kita dapat melihat pembahasan tentang dampak prakodifikasi hadis. Prakodifikasi adalah masa sebelum seluruh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dibukukan. Walaupun belum dikodifikasikan, masa ini memiliki dampak yang sangat penting dalam perkembangan ilmu hadis. Pertama, masa prakodifikasi akan menjadi dasar proses kodifikasi hadis di kemudian hari. Artinya, seluruh kegiatan hafalan, penyebaran dari mulut ke mulut, serta catatan para sahabat akan menjadi pondasi untuk pembukuan hadis di kemudian hari secara sistematis. Kedua, masa ini juga melahirkan generasi ahli hadis atau muhadisin, yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dalam menghafal, memahami, serta menelusuri sanad hadis. Pada masa ini juga lahir tokoh-tokoh besar seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga yang lainnya. Dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa pada masa prakodifikasi, penyampaian hadis masih dilakukan secara lisan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Pada masa itu, penulisan hadis belum diperbolehkan karena dikhawatirkan akan bercampur dengan Al-Quran. Para sahabat dan tabi'in berperan besar dalam menyampaikan dan menjaga hadis. Menyampaikan hadis melalui hafalan serta majelis ilmu. Seiring meluasnya wilayah Islam dan munculnya perbedaan riwayat, muncullah kebutuhan untuk mencatat hadis secara resmi. Masa prakodifikasi ini menjadi dasar penting bagi lahirnya para ahli hadis atau muhadis, yang kemudian berupaya untuk menjaga keaslian hadis agar tetap terpelihara hingga sekarang.
Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Karena dimulai maka juga harus terus.